saya Tesalonika Bella Rondonowo dan saat ini saya akan mereview buku Western Philosophy dari Bertrand Russell. Seperti mereview buku pada umumnya, tentu kita memerlukan identitas dan orientasi terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya akan mulai dengan identitas. Identitas dari buku ini berjudul A History of Western Philosophy. Jadi ini adalah buku filsafat yang ditulis oleh filsuf Bertrand Russell. Ini adalah ikhtisar dari filsafat barat dan dari filsuf-filsuf pra-Sokrates ke awal abad 20-an. Kemudian pengarang tentu Bertrand Russell dengan subjek sejarah, karena buku ini bercerita tentang karena buku ini kebanyakan memberitahu kita tentang filsafat pra-Sokrates atau sebelum Sokrates dengan genre non-fiksi, dan penerbit George Allen dan Unwin Ltd London. Tanggal rilis buku ini adalah tahun 1946, jadi buku ini sudah cukup tua. Kemudian setelah identitas buku, kita akan masuk ke dalam orientasi. Jadi buku ini ditulis selama Perang Dunia Kedua oleh Bertrand Arthur William Russell. Seperti yang sudah saya katakan, dia adalah seorang filsuf, namun dia adalah seorang ahli dalam bidang matematika ternama di Britania Raya, jadi di Inggris. Dan saat saya melakukan research, ternyata Bertrand Russell ini dibesarkan oleh kakek neneknya setelah ibu dan ayahnya meninggal pada tahun yang lumayan berdekatan. Jadi kemudian ia diasuh oleh nenek dan kakeknya. Jadi penulis ini kebanyakan menulis tentang pendidikan moral, pendidikan dan filsafat moral, kemudian sejarah, agama, dan politik. Ia lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1872 di Telek, Britania Raya, dan kemudian ia meninggal pada tanggal 2 Februari 1970 di Britania Raya. Saat ini kita masuk pada tafsiran isi. Jadi saya melakukan review menurut tata cara mengulas atau mereview buku yang benar. Dan sekarang kita masuk pada tafsiran isi. Jadi pada buku Philosophy of Western ini, Western Philosophy, ada 3 bab penting di dalamnya yang dibahas oleh Bertrand Russell ini. Yang pertama adalah filsafat kuno. Jadi filsafat kuno ini bercerita tentang filsafat Yunani, filsafat Yunani kuno. Dan filsafat kuno ini adalah filsafat barat yang pertama muncul di tahun 585 sebelum Masehi. Pada waktu itu filsuf Thales meramalkan tentang gerhana. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa filsafat kuno ini memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu pra-Sokrates, atau seperti yang
sudah saya sebutkan, Prasokrates ini adalah filosofi sebelum munculnya Sokrates. Dan kemudian yang kedua ada Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, Sokrates ini adalah guru dari Plato, sedangkan Plato ini adalah guru dari Aristoteles. Jadi pemikiran filsafat yang dimiliki oleh ketiga orang ini cukup mirip karena mereka saling mengajar. Jadi mereka memiliki satu pemahaman filsafat yang hampir sama. Dan yang disampaikan oleh Bertrand Russell di buku ini pada bab pertama, ia mengatakan bahwa ada dua aliran. Yang pertama, aliran Dionysian dan Orphic. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa filsafat kuno ini pada masa itu ada banyak sekali kepercayaan Yunani kuno yang dianut orang-orang pada masa itu. Jadi Dionysian ini adalah sebuah filosofi seni Yunani yang adalah karakter mitologi Yunani. Jadi dipercaya bahwa Dionysian ini adalah anak dari Zeus. Kemudian yang kedua ada Orphic. Jadi Orphic ini adalah segala sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Jadi tidak jauh-jauh berbeda dari Dionysian. Orphic ini juga adalah hal-hal mistik atau hal-hal gaib. Dan aliran yang kedua yaitu bersifat ilmiah. Berbeda dengan pemahaman dari tentang Dionysian dan Orphic, yaitu pemahaman orang-orang Yunani yang percaya kepada karakter-karakter mitologi Yunani. Aliran yang kedua yang bersifat ilmiah yaitu filsuf-filsuf yang berpikiran lebih terbuka dan mereka berpikir secara ilmiah, seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes yang memiliki ketertarikan terhadap zat. Dan kemudian ada Pythagoras yang tentu saja kita tahu adalah orang yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu matematika. Selanjutnya diikuti dengan Xenophanes, Heraclitus, Parmenides, dan Empedocles. Mereka adalah filsuf-filsuf yang juga mulai terkenal setelah itu. Dan pendapat Russell tentang filsafat Kristen pada masa itu, ia berpikir bahwa hingga abad ke-13 filsafat ini terpengaruh besar dengan pemikiran Platonisme. Namun Bertrand ini menghabiskan waktu untuk menyangkal filsafat kuno yang dimiliki oleh Aristoteles meskipun salah. Jadi pada waktu itu ia akhirnya memberikan pengantar tentang Helenisme. Jadi apa itu Helenisme? Helenisme itu kalau dalam bahasa Indonesianya Helenistik, itu adalah masa di mana Alexander Agung berjaya, dan pada masa itu pengaruh kekuasaan dan budaya Yunani berada di titik paling atas
dan menguasai Eropa dan juga Asia. Pemikiran filsuf ini juga akhirnya berdampak pada keduniawian lain di era Kristen, karena pada waktu pada saat Helenistik ini, saat itu budaya Yunani pengaruh budaya Yunani benar-benar berpengaruh pada di bagian Eropa dan Asia. Kemudian pada bab 1 ini penulis akhirnya mengakhiri buku dengan ringkasan bangkitnya Kekaisaran Romawi dan agama baru Kristen yang menurutnya juga menyerap banyak dari budaya Yunani, terutama dalam bentuk Neoplatonisme dengan pendukung utama Plotinus. Setelah habis dengan buku pertama yaitu Filsafat Kuno, di bab selanjutnya ada buku kedua yaitu Filsafat Katolik. Jadi filsafat Katolik kurang lebih 10 abad mendominasi Eropa, dan bagian pertama dari buku Filsafat Katolik ini diawali dengan filosofi Saint Augustinus atau Santo Agustinus dan Platonis sebagai penerus filsuf Yunani Plato. Dan pada buku ini diberitahukan bahwa gereja memiliki otoritas tinggi untuk menentukan apa yang akan menjadi kepercayaan ortodoks. Dan pada waktu itu budaya Islam atau yang disebut Muhammadan oleh Bertrand Russell secara signifikan mulai mempengaruhi filsafat Kristen, karena seperti yang kita ketahui, pengajaran Kristen dan pengajaran Islam itu cukup mirip, sehingga pasti menimbulkan kebingungan pada masa itu, dan mereka mengambil alih sebagian Eropa dan memperkenalkan budaya baru. Jadi kemungkinan pada waktu itu mereka berusaha menyebar luaskan agama dan budaya mereka. Oleh sebab itu hal itu terjadi. Jadi mungkin saja seperti yang kita tahu bahwa pada masa-masa itu terjadi banyak perang antar agama, atau karena keyakinan yang mungkin bagi mereka membingungkan dan menimbulkan perselisihan. Dan yang terakhir ada buku Filsafat Modern. Jadi seri Filsafat Modern ini sendiri adalah seri terakhir dari buku ini yang sedang kita bahas. Jadi pada mulainya filsafat modern ditandai dengan mulai kurangnya otoritas gereja dan mulai meningkatnya otoritas ilmiah. Jadi pada saat filsafat modern mulai muncul, tentu saja pemikiran-pemikiran ilmiah juga mulai berkembang, dan gereja juga pada waktu itu mulai kehilangan kekuasaan sebagai pengendali budaya, karena revolusi Amerika Serikat dan Prancis
meningkatkan demokratisasi di Eropa. Filsuf analitik mengakui bahwa filsafat tidak dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana hidup secara memuaskan, tetapi mereka tidak percaya pada pengetahuan lebih tinggi yang bukan produk dari akal. Filsuf analitik yang mengemukakan hal ini. Jadi itu adalah akhir dari buku yang sudah kita bahas, yaitu filsafat modern. Dan saat ini saya akan memberikan pendapat saya tentang pandangan dari filsuf yang menulis buku ini, yaitu Bertrand Russell. Jadi menurut saya Bertrand Russell ini adalah filsuf yang cukup berbeda dengan filsuf lain karena pemikirannya cukup down to earth atau cukup manusiawi sekali, di saat para filsuf-filsuf lain berusaha untuk berpikir jauh di luar nalar manusia, seperti meramalkan masa depan atau memikirkan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Bertrand Russell ini disukai karena cara penulisannya yang mudah dimengerti, dan ada banyak, sebenarnya di buku-buku yang lain ada banyak lelucon yang ia buat. Namun bukunya yang satu ini yang sudah kita review sebelumnya adalah buku yang sebenarnya ada beberapa orang yang tidak suka karena ia mencampurkan terlalu banyak filsafat kuno atau filsafat pra-Sokrates. Sebenarnya seperti yang sudah kita baca bahwa dia berusaha untuk menyangkal filsafat dari Aristoteles. Jadi sebenarnya dia ingin membuka kembali filsafat kuno yang ada di bab 1 itu, dan dia ingin memperluas lagi pemikiran orang-orang yang sebenarnya sudah mengambil banyak pemahaman dari Platonisme atau dari guru Aristoteles itu. Dan setelah saya melakukan research, ternyata Bertrand Russell ini menulis buku tentang psikologi, agama, seks dan pernikahan, pendidikan, politik, serta etika. Jadi Bertrand Russell ini juga ternyata cukup tertarik dengan politik. Jadi pada waktu perang ia juga cukup tegas terhadap pemakaian senjata dan nuklir, sehingga sebenarnya Bertrand Russell ini pernah mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah negara tanpa harus berperang atau dengan kekerasan. Jadi filsuf satu ini berpandangan luas juga terhadap kehidupan masyarakat dan politik. Dan buku yang sudah kita baca ini sebenarnya juga cocok atau layak dibaca walaupun mempunyai halaman yang tebal, karena memang sifat dari Bertrand Russell ini saat menulis buku adalah ia menulis satu buku dengan halaman yang sangat tebal. Dan
buku ini sangat layak dibaca karena yang pasti akan memperluas pemikiran kita terhadap sejarah dan tentu saja pandangan masyarakat pada waktu-waktu yang berjalan. Terima kasih.